Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Thank you.
Lestari Dara selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah Asia karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materi PPT kami yang berjudul Jepang pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan juga mohon fokus dan perhatiannya teman-teman kepada kami dan materi PPT kami ini. Sebelum memulai presentasi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi agar teman-teman kenal sayang dan cinta kepada kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Kizi Pahlevi El-Hasti dengan NIM 2407066057 selaku berperan sebagai moderator dan pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 2407066031 sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Airin Dara Puspita dengan NIM 2407066075 sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Kita dengan NIM 2407064009 sebagai pembaca materi. Karena kami telah memperkenalkan diri, mari kita mulai presentasi. Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Jepang berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan didirikan oleh Kaisar Jimmy. Pada awal berdirinya, Jepang memiliki nama sebagai Yamato. Namun seiring berkembangnya waktu, Jepang menjalin hubungan yang baik dengan Cina dan penyebutannya berubah menjadi Nippon atau dalam pelafalan Cina yaitu Nihon yang memiliki arti negara matahari terbit. Perang Dunia I. Pada abad ke-16 datang orang Portugis yang memiliki tujuan berdagang dan menyebarkan keyakinan agama Kristen di Jepang. Namun, hal tersebut jugalah yang menimbulkan konflik komunal yang berujung pada pengusiran orang Portugis di Jepang. Pada saat itu juga, Jepang mengisolasikan negaranya dari negara luar. Pada tahun 1863, Commodore Matthew Perry yang berasal dari Amerika memaksa Jepang untuk kembali membuka negaranya. Dari sini, Jepang menyadari bahwa ia telah banyak tertinggal dengan negara lain. Jepang kemudian berencana untuk memajukan negaranya agar sejajar dengan negara barat dan strategi yang dilakukan dengan melakukan misi ke Amerika dan beberapa negara Eropa. Di sini dinamakan misi Iwakura. Dalam Perang Dunia I, Jepang masuk ke dalam sekutu Inggris dan membantu pemerintah Inggris untuk mengawasi wilayah perairan yang berada di sekitar Cina dari serangan yang dilancarkan oleh Jerman. Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama Perang Dunia I karena mereka mampu memenuhi permintaan pasar global yang terganggu oleh konflik Eropa. Setelah Perang Dunia I, Jepang termasuk salah satu negara pemenang dan mengalami peningkatan pengaruh politik dan ekonomi. Peningkatan pengaruh internasional. Jepang memperoleh wilayah di Asia Timur termasuk Taiwan dan bagian dari Kepulauan Marshall. Sebagai mandat dan Liga bangsa-bangsa ini sebagai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa ini memberikan Jepang pengaruh politik yang lebih besar dari Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi pasca perang. Jepang mengalami pertumbuhan industri dan ekonomi yang pesat, terutama di sektor tekstil dan infrastruktur. Perang juga meningkatkan permintaan ekspor Jepang yang semakin memperkuat ekonominya. Masa sosial dan ekonomi. Meski Jepang berkembang pesat, kesenjangan sosial dan kemiskinan meningkat. Krisis ekonomi global pada tahun 1929 atau Great Depression juga mempengaruhi Jepang, mengakibatkan penurunan ekspor dan masalah sosial. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di dalam negeri.
militerisme dan ekspansionisme. Pada akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an, Jepang mulai meningkatkan pengaruh militer dan pemerintahannya. Krisis ekonomi dan sosial memicu sentimen nasionalisme dan ekspansionisme. Jepang mulai melakukan invasi ke Manchuria pada tahun 1931, membangun negara boneka bernama Manchukuo dan semakin agresif dalam kebijakan luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Airin. Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu serangan ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Sasaran mereka adalah kapal-kapal perang dan pangkalan udara di Pearl Harbor. Dalam waktu singkat, 8 kapal perang Amerika Serikat mengalami kerusakan berat, di mana 4 diantaranya tenggelam. Selain itu, lebih dari 300 pesawat Amerika Serikat hancur atau rusak dan sekitar 2.400 personel militer serta warga sipil tewas dalam serangan tersebut. Pada keesokan harinya, pada 8 Desember 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengeluarkan pernyataan perang terhadap Jepang. Yang kedua, ekspansi cepat di Asia Tenggara. Yang pertama, Malaya dan Singapura pada Desember 1941 sampai Februari 1942. Pada hari yang sama dengan serangan Pearl Harbor, Jepang melancarkan serangan ke Malaya yang merupakan koloni Inggris. Mereka menggunakan taktik blitzkrieg atau perang kilat, menggabungkan serangan darat dan udara yang cepat untuk merangsek maju. Setelah beberapa minggu pertempuran sengit, Singapura jatuh pada 15 Februari 1942. Penaklukan Singapura dianggap sebagai kemenangan besar Jepang dan menunjukkan kemampuan mereka untuk melawan kekuatan Barat. Yang kedua, Filipina pada Desember 1941 sampai Mei 1942. Jepang menyerang Filipina yang saat itu berada di bawah kendali Amerika Serikat. Pertempuran di Filipina berlangsung lama, dengan Amerika Serikat dan pasukan lokal memberikan perlawanan keras di Bataan dan Corregidor. Namun, pada Mei 1942, Jepang berhasil menguasai seluruh Filipina. Penaklukan ini memberi Jepang keuntungan strategis untuk mengontrol jalur laut di Pasifik Barat. Berikutnya yaitu Hindia Belanda pada Januari sampai Maret 1942. Jepang mengincar Hindia Belanda, Indonesia sekarang, untuk sumber daya minyaknya yang besar. Dengan menyerang Kalimantan dan Sulawesi terlebih dahulu, Jepang berhasil masuk ke pulau-pulau besar lainnya. Pada 8 Maret 1942, Hindia Belanda jatuh sepenuhnya di bawah kendali Jepang setelah pertarungan intens di berbagai tempat. Hal ini memastikan akses Jepang terhadap cadangan minyak yang kritis bagi upaya perang mereka. Kemudian yang terakhir yaitu Burma pada periode Januari sampai Mei 1942. Burma sebagai koloni Inggris memiliki jalur pasokan darat yang strategis menuju Tiongkok melalui Burma Road. Jepang menyerang untuk mengontrol jalur tersebut dan mendukung serangan ke Tiongkok. Pada Mei 1942, Jepang berhasil menguasai sebagian besar Burma. Pendudukan ini memberi Jepang pijakan kuat di wilayah barat Asia Tenggara. Selanjutnya, kekalahan di Inggris pada Juni 1942. Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto menyusun rencana kompleks yang melibatkan pengalihan perhatian Amerika Serikat ke utara di Kepulauan Aleut, sambil menyerang Midway dengan keempat kapal induk utama, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Namun, rencana Jepang ini berhasil dibaca oleh intelijen Amerika Serikat. Pada 4 Juni 1942, ketika pesawat Jepang mulai menyerang Midway, kapal-kapal induk Amerika dipimpin oleh Laksamana Chester Nimitz sudah bersiap di posisi untuk melakukan serangan balik. Dalam waktu singkat, pesawat-pesawat pengebomo Amerika Serikat dari kapal induk USS Enterprise, USS Yorktown, dan USS Hornet berhasil menemukan dan menyerang armada Jepang.
Selanjutnya, pendudukan Amerika Serikat di Kepulauan Mariana dan pertempuran Filipina 1944. Amerika Serikat melancarkan serangan balasan di Pasifik dan berhasil menduduki Kepulauan Mariana. Dari sini, Amerika Serikat dapat melancarkan serangan udara langsung ke wilayah Jepang. Pertempuran di Filipina juga menandai dimulainya kekalahan Jepang yang lebih besar dan memaksa mereka mundur dari Asia Tenggara. Selanjutnya, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Pada tahun 1945, Perang Dunia II di Eropa telah berakhir. Namun, Jepang terus melanjutkan perlawanan terhadap sekutu. Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan senjata atom guna memaksa Jepang menyerah tanpa syarat dan menghindari invasi darat ke Jepang, yang diperkirakan akan menimbulkan lebih banyak korban di kedua belah pihak. Pada pagi hari 6 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets menjatuhkan bom atom pertama bernama Little Boy di kota Hiroshima. Setelah 3 hari, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat meluncurkan serangan bom atom kedua ke kota Nagasaki. Pesawat B-29 bernama Boxcar menjatuhkan bom Fatman yang menggunakan plutonium-239 sebagai bahan peledak. Kekalahan dalam Perang Dunia II membawa dampak yang sangat besar bagi Jepang. Yang pertama, pendudukan AS dan reformasi pada 1945 hingga 1952. Demilitarisasi. Militer Jepang dibubarkan dan Jepang dilarang memiliki angkatan senjata untuk tujuan perang, kecuali untuk pertahanan diri, yang kemudian membentuk pasukan bela diri Jepang. Selanjutnya, demokratisasi. Jepang diberi konstitusi baru yang ditulis pada tahun 1947, yang mengubah Jepang menjadi negara yang dengan sistem parlementer yang demokratis. Kaisar tetap menjadi simbol negara, tapi tanpa kekuasaan politik nyata. Konstitusi ini juga mencakup pasal 9 yang menyatakan bahwa Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan. Selanjutnya, reformasi agraria dan ekonomi. Pendudukan Amerika Serikat memperkenalkan reformasi agraria yang mendistribusikan tanah kepada para petani kecil. Ekonomi Jepang direformasi menjadi sistem pasar bebas yang menekankan industrialisasi, inovasi, dan peningkatan teknologi. Pemulihan ekonomi dan keajaiban ekonomi Jepang pada 1990 hingga 1980-an. Bantuan ekonomi AS. Selama masa pendudukan, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi untuk mempercepat pemulihan Jepang. Dalam periode Perang Korea 1990 hingga 1993, Jepang menjadi basis utama logistik Amerika Serikat yang membantu merangsang ekonomi Jepang. Selanjutnya, keajaiban ekonomi Jepang. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ini termasuk investasi besar di sektor industri, teknologi dan inovasi, serta tenaga kerja yang disiplin. Jepang menjadi pusat produksi barang elektronik, mobil, dan teknologi lainnya. Perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar di Jepang seperti Toyota, Sony, Mitsubishi, dan Honda berkembang pesat dan menjadi ikon ekonomi global. Ekspor menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan pasar ekspor utama termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Yang stabil dan tantangan ekonomi 1990-an hingga kini. Bubble ekonomi dan krisis ekonomi 1990 hingga 1990-an. Pada akhir 1980-an, Jepang mengalami spekulasi aset yang dikenal sebagai bubble ekonomi. Ketika gelombang ini pecah pada awal 1990-an, Jepang mengalami stagnasi ekonomi selama beberapa dekade, sering disebut sebagai the lost decades. Reformasi ekonomi dan sosial. Jepang mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi stagnasi ekonomi, termasuk deregulasi, reformasi perusahaan, dan peningkatan inovasi. Meskipun masih menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang menghadapi tantangan seperti populasi yang menua, tingginya angka kelahiran, dan lambatan ekonomi global. Jepang sebagai negara damai dan peran internasional. Komitmen terhadap perdamaian. Setelah Perang Dunia II, Jepang dikenal sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada diplomasi dan pembangunan ekonomi. Pengaruh global. Jepang aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G7. Berperan sebagai salah satu pendonor terbesar bantuan internasional dan mempromosikan kerjasama ekonomi, budaya seperti penelitian dan pengembangan teknologi. Baiklah teman-teman, selesai sudah presentasi dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami di sini untuk memberikan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi tentang mengisi hati.
Silakan Rafi. Perkenalkan, nama saya Adi Rasul Mulia dengan NIM 24070245. Saya akan bertanya kepada Edi, apa yang menyebabkan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941? Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Nora Lafifa dengan NIM 240706-013 akan bertanya kepada Rina, apa dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki terhadap Jepang? Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Bima Sastra Negara dengan NIM 240706-003. Pertanyaannya, pendudukan Amerika Serikat di Jepang setelah Perang Dunia II mengakibatkan Jepang harus membubarkan militernya. Bagaimana Jepang menghadapi hal ini, terutama saat Jepang mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan? Ditanyakan oleh Air. Aku dulu please lah. Perkenalkan, nama saya Burian dengan NIM 240706-003. Saya bertanya kepada Aira tentang kenapa negara Jepang terlibat perang dunia kedua dan apa yang dilakukan negara Jepang di Asia pada perang dunia kedua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan kalian semua. Tolong berikan kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaan kalian tadi. Kami akan menjawabnya. Pertanyaan pertama berasal dari Adi Rafi dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941? Jawabannya, ada banyak faktor yang menyebabkan serangan tersebut. Pertama, ekspansi Jepang di Asia Pasifik. Jepang berambisi untuk memperluas wilayahnya dan menguasai sumber daya di Asia Tenggara yang kaya akan bahan mentah seperti minyak dan karet. Jepang melihat tersebut sebagai sumber daya yang dapat mengatasi keterbatasan mereka yang dibutuhkan untuk industri mereka. Yang kedua, embargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap agresi Jepang di Asia, khususnya invasi ke Manchuria, Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi terhadap Jepang yang meliputi larangan ekspor minyak baja, dan baja. Jepang merasa terancam karena tanpa pasokan ini perekonomian dan kekuatan militer mereka akan melemah. Yang ketiga, ada perundingan yang gagal. Jepang dan Amerika Serikat sempat melakukan perundingan untuk mengurangi ketegangan. Amerika Serikat ingin agar Jepang mundur dari wilayah yang didudukinya, tapi Jepang merasa bahwa ini tuntutan yang sangat berat. Yang terakhir, ada kepemimpinan dan nasionalisme Jepang. Para pemimpin militer Jepang percaya bahwa perang dengan Amerika Serikat tidak bisa dihindari karena nasionalisme yang kuat di kalangan militer dan masyarakat Jepang juga mendorong dukungan terhadap tindakan agresif demi mempertahankan kehormatan dan kekuatan bangsa Jepang. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naura, yaitu apa dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki terhadap Jepang. Dampak dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sangat besar bagi Jepang, baik secara fisik maupun psikologis, seperti korban jiwa massal. Ratusan ribu orang meninggal dunia akibat ledakan, luka bakar, radiasi, dan penyakit terkait. Kerusakan infrastruktur, kota-kota hancur total, bangunan rata dengan tanah, dan sistem infrastruktur lemah, lumpuh. Radiasi nuklir mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit jangka panjang pada para korban selamat. Penyerahan Jepang. Bom atom menjadi faktor penentu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, memaksa mereka untuk menyerah tanpa syarat. Trauma kolektif. Masyarakat Jepang mengalami trauma mendalam akibat peristiwa ini, meninggalkan bekas luka psikologis yang panjang, dan perubahan politik dan sosial. Kekalahan dalam perang menyebabkan perubahan besar dalam sistem politik dan sosial di Jepang. Baik, apa bisa diterima? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sandra dengan pertanyaan, pendudukan Amerika Serikat di Jepang setelah Perang Dunia Kedua mengakibatkan
bagaimana Jepang menghadapi hal itu, terutama saat Jepang mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi tantangan besar akibat pembubaran militer oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghindari potensi ancaman militer dari negara tersebut di masa depan. Namun, meskipun Jepang kehilangan kekuatan militer, mereka berhasil menghadapinya dengan beberapa langkah penting. Yang pertama, Jepang membentuk pasukan pertahanan diri Jepang pada tahun 1954 yang hanya diperbolehkan untuk tujuan defensif dan tidak dapat digunakan untuk agresi. Selain itu, Jepang mendapat jaminan perlindungan dari Amerika Serikat melalui kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara tersebut. Perjanjian keamanan Jepang-Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1951 memastikan bahwa Amerika Serikat akan membela Jepang jika diserang. Sementara itu, Jepang juga fokus pada transformasi politik dengan mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang diperkenalkan melalui konstitusi baru yang mengutamakan hak-hak individu dan pembangunan ekonomi. Dalam sisi ekonomi, Jepang bangkit kembali dengan bantuan dari Amerika Serikat dan berhasil membangun industri yang kuat, mengalihkan fokus dari kekuatan militer ke sektor ekonomi. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitz. Mengapa Jepang ikut Perang Dunia Kedua dan apa yang Jepang lakukan pada Asia di Perang Dunia Kedua? Jepang ikut Perang Dunia Kedua itu karena Jepang percaya kalau perang itu dapat mengakhiri krisis ekonomi. Terus Jepang juga Jepang ingin membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Barat. Jadi mereka tuh menginvasi Asia pada saat Perang Dunia Kedua. Itu. Terus juga Jepang ingin menggantikan kedudukan bangsa Eropa di Asia dan Jepang ingin menguasai sumber daya di Asia untuk kepentingan industri dan militer dan untuk alasan mengapa Jepang apa yang Jepang lakukan kepada Asia di Perang Dunia Kedua, mereka menginvasi Asia yang untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi apa sih? Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kesimpulannya adalah kemenangan dalam Perang Dunia Pertama membuat Jepang memperkuat kedudukannya sebagai kota besar di Asia dan meningkatkan pengaruhnya di ranah internasional. Pasca perang, Jepang mengalami kemajuan ekonomi, namun krisis sosial dan ekonomi memicu kebijakan ekspansionis dan militeristik. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang memperluas kekuasaannya ke Asia Tenggara dan Pasifik, tetapi akhirnya mengalami kekalahan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan ini membuat Jepang menjadi negara yang berkomitmen pada perdamaian dan reformasi demokratis. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang membangun kembali ekonominya dengan cepat dan menjadi salah satu negara maju dengan fokus pada inovasi dan teknologi. Secara keseluruhan, pengalaman Jepang dalam dua perang tersebut menunjukkan bagaimana perubahan dalam kebijakan luar negeri, kekuatan militer, dan strategi ekonomi membawa dampak besar bagi identitas nasional dan perkembangan negara Jepang. Kedua perang tersebut menjadi kunci bagi transformasi Jepang dari kekuatan militeristik menjadi negara dengan komitmen kuat terhadap perdamaian, diplomasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kelompok kami pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.